Halo Bu April, selamat sore. Selamat sore Bu Farid. Senang sekali bertemu Bu April sore ini ya. Iya, Kita Bu. akan membicarakan tentang keterampilan coaching. Iya. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana yang bisa saya bantu Bu April. Iya, terima kasih sebelumnya ya Bu Farid ya. Saya tuh kepengen Ibu bisa ngebimbing saya terkait keterampilan coaching, terutama tentang teknik mendengarkan aktif dan bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Baik, saya akan mendukung Bu April dalam hal itu ya. Bagian mana yang ingin Bu April fokuskan dalam observasi ini? Nah, saya tuh ingin bisa lebih fokus Ibu nih nanti memperhatikan cara saya bagaimana mendengarkan aktif dan bagaimana cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Oke, baik, sudah saya catat ya Bu April. Iya, Bu. Bagaimana menurut Bu April nih, sejauh mana tingkat kemampuan Bu April dalam hal ini? Nah, sebenarnya sih saya belum terlalu bagus ya Bu dalam keterampilan ini, tapi saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif ini nanti akan bermanfaat dalam pembelajaran. Saya paham ya Bu April. Iya. Apa harapan Bu April dalam observasi kita nanti? Nah, saya berharap observasi kita nanti ini dapat memberikan umpan balik Bu, yang tentunya bisa membangun untuk perkembangan saya ya tentunya ya Bu ya, dan khususnya dalam kemampuan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu April, nanti akan saya catat hal-hal yang akan saya amati. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu April, Saya juga semangat. terima kasih ya Bu, semangat. Assalamualaikum, selamat sore Pak April. Waalaikumsalam Pak Abrol, selamat sore. Apa kabar nih Pak Abrol? Alhamdulillah sehat Bu April. Bagaimana Bu April? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong ada apa nih Pak Abrol? Ini Bu April, saya ingin sedikit bercerita mengenai kegiatan keseharian saya di sekolah. Oh gitu, ada apa Pak? Jadi saya mengalami kesulitan dalam mengatur waktu Bu. Oh. Karena selama saya di sekolah itu banyak tugas tambahan yang Iya. diberikan. Seperti contohnya jadi pembina eskul, lalu juga ditambah lagi ada tugas saya sebagai CGP. Iya. Untuk sendiri kan tugas CGP itu banyak. Iya Pak. Nah berarti Pak Abrol ini ingin membicarakan tentang tugas-tugas Pak Abrol yang menyita waktu ya Pak? Betul. Oke. Nah sekarang Pak Abrol itu ingin waktunya itu lebih kondusif. Betul, jadi saya ingin memiliki waktu, yaitu waktu ini saat bekerja di sekolah, juga memiliki waktu saat bersama keluarga di rumah. Oh gitu, jadi tujuannya Pak Abrol ini ingin waktunya lebih efektif antara pekerjaan sekolah dan ketika berada di rumah, seperti itu ya Pak? Ya, tepat sekali Bu April. Saya ingin waktu di sekolah mengerjakan tugas sekolah, kalau di rumah ya waktunya kumpul sama keluarga. Oke, jadi gini, kira-kira Pak Abrol itu gimana nih caranya untuk mendapatkan ide atau cara supaya bisa mengatur waktu agar menjadi lebih efektif? Gimana tuh menurut Pak Abrol? Kira-kira waktu supaya saya bisa bekerja dengan efektif di sekolah ya, Iya. yaitu dengan memanfaatkan jam kos Bu. Nah kira-kira tuh dalam waktu 1 minggu ada nggak sih 1 hari aja waktu yang menurut Pak Abrol itu efektif? Ada nggak? Kosong ya? Iya, Kosong ada nggak? di dalam satu minggu. Ada sih Bu di hari Senin. Oh gitu. Senin saya jam pagi itu ada waktu kosong. Nah biasanya kalau ada waktu kosong itu kira-kira apa sih yang Pak Abrol lakukan di jam kosong itu? Di jam kosong itu ya biasanya saya sambil mencicil tugas tambahan saya sih, seperti membuat perangkat dan lain-lain. Nah dari waktu kosong itu apakah semua waktu kosongnya menyita waktu Pak Abrol? Ya enggak juga sih Bu. Oke. Sekarang kebayang nggak kalau Pak Abrol ini kan waktunya padat raya. Kalau di hari Sabtu dan Minggu itu kira-kira ada nggak sih waktu kosong? Di hari Sabtu dan Minggu, di hari Sabtu dan Minggu itu saya sih ada waktu kosong, tapi juga kadang juga ada beberapa waktu yang digunakan saat lokal karya sih Bu. Oh gitu, jadi emang waktu untuk bersama keluarga tersita ya Pak ya. Di sekolah sekitar berapa jam Pak? Waktu kosong di sekolah adalah 5 jam. 5 Saat di hari Senin. jam. Oke, kalau di rumah Pak waktu Kalau di kosong rumah biasa saya pulang sekolah itu jam 3. jam 3. Ya, pulang sekolah jam 3 kan biasa saya sholat asar dulu. Setelah sholat asar jam 4 lah pulang ke rumah, nanti jam 3 nyampe jam 5
rumah, jam 5 saya bersih-bersih, siap-siap sholat maghrib, terus saya makan malam, sholat isya, baru itu ada waktu kosong. Oh gitu, berarti emang benar-benar padat melayap ya kegiatannya Pak Abror nih. Jadi Bapak sharing tentang waktu, bagaimana supaya efektif. Nah, kalau menurut Pak Abror nih, kegiatan Pak Abror yang padat merayap ini kira-kira gimana ya caranya? Apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengelola kegiatan Pak Abror yang padat merayap ini? Jadi mungkin saya bisa mengaturnya seperti ini Bu. Mungkin di hari yang kosong saya bisa mencicil tugas-tugas saya di sekolah, dan juga sambil mengerjakan tugas LMS, CBP. Dan juga mungkin 2 saat pulang di rumah, mungkin di waktu terakhir itu jam 8 sampai jam 9 saya juga bisa sambil mencicil tugas CBP. Oke, berarti sebenarnya Pak Abror itu yang menentukan sendiri kan ya bagaimana waktu tersebut Pak Abror atur. Nah, kalau menurut Pak Abror nih, dari skala prioritas beberapa kegiatan itu Pak Abror sudah mengurutkan belum? Skala prioritas kerjaan mana sih yang lebih dulu? Jadi mungkin di situ nanti Pak Abror bisa lebih memudahkan membagi waktu keseharian. Gitu. Jadi kalau melihat skala prioritas ya, kalau saya bagi berbagai macam tugas saya, biasanya setiap tugas itu memiliki jangka waktu saat dikumpulkan ya, pertama saat tugas-tugas pembuatan modul dan segala macam biasanya Pak Sekolah sudah menentukan kapan waktu batas dikumpulkan. Biasanya sih di akhir bulan Juli sih. Dan itu mungkin saya akan prioritaskan juga. Tapi juga di CGT kan juga ada beberapa tugas yang memang ada jadwalnya, deadline ya, dikumpulkan. Jadi saya lebih memprioritaskan waktu yang terdekat aja sih. Oh gitu. Mengerjakan dengan apa biasanya terdekat. Iya. Nah, saya kebayang banget nih padat merayapnya kegiatan Pak Abror, terus bagaimana Pak Abror tadi sudah merincikan. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Pak Abror lakukan? Ya, itu lebih bisa tepat mengatur waktu lagi sih. Iya, dan mungkin bisa membuat jadwal keseharian kali ya Pak ya. Tadi kan Pak Abror sudah menyampaikan skala prioritas. Nah, mungkin bisa dibantu dengan membuat jadwal keseharian ya Pak ya. Nah, kira-kira kapan tuh bisa dilakukan? Mungkin saya mulai hari ini kali saya terapkan. Ya, mungkin itu ya Pak ya, mulai hari ini Bapak ngebayangin nih kegiatan yang padat merayap, Bapak buat jadwal, mungkin itu akan membuat Pak Abror lebih efektif mengatur waktu. Gitu ya Pak ya? Iya, terima kasih banyak. Nah, terus siapa nih? Saya perlu tahu kira-kira hal ini tuh butuh dukungan dari siapa saja menurut Pak Abror untuk mengefektifkan jadwal keseharian? Untuk dukungan kalau di sekolah sih saya butuh dukungan dari rekan-rekan sih. Lalu juga ketika di rumah saya mungkin butuh dukungan dari anak dan istri saya. Oke, mantap kalau begitu Pak. Nah, terus selanjutnya kira-kira nih ya, setelah itu berhasil, apa yang akan Bapak lakukan? Ya, jika itu sudah berhasil, ya saya akan tetap mempertahankan konsistensinya supaya jadwal saya bisa lebih teratur. Oh gitu. Nah, gimana nih dari perbincangan kita, kira-kira sudah ada kebayang Sudah Ibu, tentang curahan Pak Abror tadi yang terkendala tentang waktu yang tersita sudah tercerahkan. Iya Pak. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak Abror, dan saya tunggu ya cerita tentang jadwal kesehariannya. Oke, baik. Iya, pokoknya tetap semangat ya Pak Abror ya. Iya, Bu April, semangat. Iya, semangat. Oke Bu April, terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Iya Bu. Selanjutnya saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan tadi, yang Bu April sudah lakukan. Iya, gimana dalam sesi coaching sebelumnya ya. Iya. Menurut Bu April, bagaimana Bu April menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya sih merasanya tadi sudah lebih baik sih ya Bu ya dalam kompetensi tersebut. Apa yang membuat Bu April merasa demikian? Tadi saya merasanya sih ya Bu sudah berusaha untuk mendengarkan aktif, dan saya juga berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna Bu. Boleh ya Bu April saya berbagi hasil pengamatan saya. Saya melihat bahwa Bu April telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Iya. Lalu bagaimana pendapat Bu April tentang itu? Nah, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu ya atas umpan balik tersebut. Tentunya saya senang mendengarkan hal tersebut.
dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bu April ambil untuk meningkatkan performa di area tersebut? Nah, apa ya? Untuk meningkatkan yang pastinya mungkin saya lebih banyak berlatih kali ya Bu tentang mengembangkan keterampilan coaching tersebut. Nah, itu langkah yang baik ya Bu April. Iya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik terakhir Bu April. Iya, gimana nih Bu? Apa yang sudah Bu April peroleh dari proses ini? Oke, dari proses ini tuh saya merasa ada peningkatan terkait kompetensi keterampilan coaching, terutama mendengarkan aktif dan bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Oke, baik Bu April, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama Bu. Semoga sukses selalu Bu Amin. April. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu April.